Hari ini bersama Pandu Winoto dan Ate. Aduh Ate. Emang ya kalau orang ya Allah baru juga mulai. Gatal bang hidung bang. Sama timingnya pas. Iya, bukannya bersihin dulu tadi sebelum Udah mulai. satu kali tadi. Terus nih di tengah-tengah. Nambah tiba-tiba. Perasaan tadi lo nggak ini? Iya. Nggak bersihin? Dari tadi kita di luar. Lu sehat tadi, tiba-tiba sakit masuk sini. Enggak sakit, enggak tahu. Alergi meja ya? Ada ya? Tiap hari dong. Tiap hari gua ketemu meja. Alergi meja ya? Tiap ketemu meja lo ini ya meriang ya? Enggak, tapi Ate nih. Kenapa bang? Kenapa bang? Kok mulai? Emang udah mulai? Enggak, orang juga bacain orang. Enggak baca aja, apa yang bacain? Kan kalau kayak gitu kan jadi kayak ada sesuatu. Apa bang? Ya nggak apa-apa. Kan gue kenal Ate udah lama. Ya bang. Dari zaman Suca, Ya, benar. dari zaman infus whitening di Palembang ya kan? Ya, Kan dia juga infus Lampung, whitening. Lampung. Oh di Lampung. Sekarang datang. Kenapa? Udah bawa perempuan. Gokil. Siapa nemenin di situ dari tadi? Ada, itu calon bang. Ya kenalin dulu dong, saya dulu. Nah, Alisa. Malu gak dia? Pemalu Enggak. Mau muncul gak apa-apa? Muncul boleh. Kalau waktu itu di Ceng Abdul udah muncul. Oh. Kamu gak ada utang kan? Gak siapa tahu kan dia kayak Tekan-tekan gitu iya, dong. bukan Iya. kelihatan orang lagi pada nyari nih, Iya, gitu. benar. Boleh dong kenalin dulu dong. Sini. Mana sini? Nih Sini. berbagi Masuk. bentar. Kenalin nama aja sini. Nama Namanya aja. siapa gitu. Siapa nama? Alisa. Kenapa aja? Alisa. Oh, Alisa. Oh udah malu dia Udah malu, iya. udah. Alisa dan Ate. Pas kan? Pas. AA. Nikahnya di gym ya? Kok Aji. Aji Asai. Founder bro. Founder bos. Aji. Founder bro. Iya, show-nya banyak. Iya. Ngomong-ngomong show dia ternyata gara-gara dia gue keselak satu. Yang di mana gara-gara bang? Ate. Usmar Ismail Di ya? Usmar. Usmar Ismail karena lo mau bikin show kan? Ya harusnya Bang Radit tuh tanggal berapa aja? Pokoknya gue tiap minggu. Tiap minggu Iya, udah di Usmar. Abis itu baru ke UBM. Ya. Keselak sama Ate satu tanggal kosong terus kayaknya lo yang ngambil ya. Iya. Itu apa nama show lo? Ambisius Bang. Ambisius. Kenapa ambisius? Ya menggambarkan tentang personal gua. Gua kan Emang ambisius. ambisius? Kurang ambisius apa Bang? Kalau ada tempat baru aja gua posting kan. Oh iya. Iya kan kayak pencapaian. Oh. Selalu kan. Tapi aslinya emang ambisius? Ambisius Bang, ada. Pas kecil seberapa ambisius lo yang lo ingat? Kompetisi itu. apa yang lo ini? Jadi lebih ke ambisiusnya muncul tuh ketika udah ngelewatin semuanya malah. Jadi kayak setelah bokap udah nggak ada tuh baru muncul sifat ambisiusnya. Setelah bokap meninggal. Meninggal di pas kuliah awal-awal gitu. Kok bisa? Emang Karena sebelumnya kenapa? waktu kecil ini garis besarnya kalau tentang keluarga itu kan gue nggak pernah tuh ya stand up ngomongin keluarga. Itu tuh karena ada alasannya Bang, karena belum berdamai dulu tuh. Kenapa keluarga lo emang ada masalah apa? Kok Lebih ke gue ngerasa gue kan anak kedua dari 2 bersaudara, kakak gue cowok beda 2 tahun doang tuh. Jadi tuh setiap keinginan dia tuh diturutin bokap, tapi kalau gue nungguin bekasan dia mulu tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh dari kecil aja kayak udah ngerasa anak bungsu. kurang perhatian gak macam. Terus beranjak gede juga itu. Kasian. Kasian jadi. Sih anak terakhir ya. Anak terakhir. Anak terakhir. Itu Lu anak emang pertama. enggak? Emang enggak Anak Bang? pertama gue. Gua anak pertama juga. Gue anak pertama juga Bang Radit. Tapi Tadi sesuai. anak pertama. Anak pertama. Nah itu Bang Padar maksudnya. relate. Nah relate. Relate. Gitu. Dia anak pertama. Itu anak pertama. Iya kan dia juga anak pertama. Alisa Oh, juga dua. kan? Anak kedua. Kedua. Nih Tiga yang lawan ini yang empat gue nih. nggak tahu namanya anak pertama. Mufid anak Mufid pertama. namanya? Mufid. Mufid. I like anak to- pertama. Mufid. Asai. Jokes 2 ponder. Iya. Emang Ate doang bisa di TV. Main di YouTube. Main di YouTube. Itu Bang jadi lebih ke balas dendam. Kalau setelah itu tuh jadi kayak apa yang nggak didapat dari bokap dulu, akhirnya gue kerja keras untuk gue dapetin itu semua. Tapi berarti lo ada perasaan marah ke bokap juga selama dia hidup? Iya ada. Oh iya. Karena emang gak akur Selalu. juga sama bokap. Oh tuh. nggak aku. Gara-gara selalu dikasih yang paling terakhir. Bukan masalah dikasih juga sih, lebih ke ya didikannya juga kan. Didikannya jadi Apa suka dimarahin? suka dimarahin. sering. Dibentak?
Ya Dipukul. Disetrika. Pakai ini Gesper. Biasanya zaman dulu kan. Gesper. Maju lo STM gitu. Enggak. Bang itu tawuran dong jatuhnya dong. Iya. Beda dong. Pakai gitu aja, tapi ada palanya ya. Cuma digituin doang tapi ada palanya. Itu kamar mandi, dikunciin kamar mandi. Dikunci kamar mandi, dianya di dalam. Enggak dong. Bang dikunci diri sendiri dong. Jadwalnya Anak bandel. Iya. Mandi bareng jadinya. Ya gitu-gitu kayak ya POC ya kalau dulu ya ngomongnya ya. Parentingnya POC. Masih ada sih zaman dulu ya. Sekarang masih ada gak sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Sekarang udah direkam apa Bang? Tapi anaknya lebih pintar masih bro. kecil. Oh, iya, benar. Anak kan belum bisa ngerekam. Lu dulu ngalamin didikan kayak Iyalah, Oh iya, iya. dipukul juga. Iya dipukul. Oh, sampai sekarang ke bawah. Sampai sekarang. Sedih gua. Enggak bekasnya maksudnya. Masih ada. Bekas pukulan. Ini temen nih gara-gara lebam ini gua kulit. Oh iya. Sebenarnya lo blasteran kan? Blasteran gua. Sama pom-pom. Enggak, lu diapain dulu? Enggak kalau Badung ya sama lah pakai gesper. Kadang-kadang tuh pakai sapu lidi. Dulu tuh ada lu main gak sih pedang-pedangan yang dari kayu? Yang ada gambar-gambar itu abang-abang warnanya merah apa pink gitu. Nah itu pakai begituan. Oh iya, dipukul apa segala disabet-sabet ya. Ya disabet-sabet biasa. Oke, terus itu yang lo alami. Iya. Emang Radit kecil ya? Enggak, gua enggak. Ini perbedaannya apa gitu. nih? Iya, Bang Radit kecilnya apa lo mau nanya apa? Waktu kecil Dimarahinnya atau bandelnya? Bandel efeknya apa? Efeknya apa? Maksudnya? Pas Bang Radit bandel efeknya apa dari orang tua? Contoh biar sama. Bandelnya Misalkan, apa? Bandel yang lo alamin deh. Kita pulang maghrib Iya. nggak mau mandi deh. Main pulang maghrib nggak mau mandi. Gua pernah. Nggak mau disuruh ke warung. Iya, nggak mau disuruh warung. Buat? Ya kan kita disuruh Iya, ke warung beli biasa. rokok, iya, oke. beli garam, Minyak, gula. minyak, iya. Oke. Gitu. Emang ke warung buat apa? Masa ke warung? Iya, makan warung. Ini ada pasar kita kecil. Beli, gua jual lo beli katanya gitu. Pulang malam gue pernah. Jadi ceritanya suatu hari kayak gue pengen cerita ke lu deh. Gue waktu itu diajakin temen gue anak orang kaya banget. Masih ada yang masih lebih ada. kaya dari Bang Radit. Anak orang kaya banget Udah kaya banget. di kamar tidur ada akuarium. Bang, kalau ada akuarium mah. Iya. Gua juga ada. Akuarium ikan. Iya. Akuariumnya dipajang kan? Iya, Kalau ini kan akuarium tinggal. gede. Kalau kan tinggal, ditidurin. Emang nih. Emang gak ada tempat. Emang ikan Nggak ada sapu-sapu. tempat. Tidurnya ada akuariumnya. Diajakin, jadi gue main ke rumah dia. Zaman itu belum ada handphone. Belum ada handphone. Gue bilang mau pulang sore. Oke. Tapi ternyata gue ditraktir, dibeliin baju, segala macam bersama teman-teman yang lain. Udah beli aja, makan gitu. Pilih gitu ya. Iya. Itu real orang kaya banget. Iya, rumah di Kuningan dia dulu. Pokoknya bapaknya itu yang membawa salah satu produk minuman deh. Oh iya. Gue jangan sebut nama produknya ya, tapi iya. dia bawa brand itu dulu. Jadi kaya banget, dia terkenal kaya. Waktu itu kan, abis itu gue pulangnya telat. Sama, pulang telat. Gak barin nyokap. Oke. Nah, lu diapain? Gue dikunciin kamar mandi. Gara-gara pulang telat. Nggak dibukain sampai ada yang mau mandi. Iya, kayaknya nggak gitu. Mau mandi Kalau gimana? itu kelupaan Ya, mandinya ada orang di satu. dalam teh. Kalau itu mah teh, itu mah kelupaan ada orang di dalam, bukan dikunciin teh. Enggak, gue keluar tuh kalau ada yang mau mandi. Beneran dibukainnya pas mau mandi orang. Lu digituin sama bokap? ya. Oke, lu diapain? Ya paling dipukulin doang. Anjir, masa gara-gara telat Nggak, pulang malam kalau gue kalau dipukulin? pulang malam biasanya sama nyokap, lebih ke nyokap. Dia diapain? Iya, dicubitin yang di empos sampai gini tau gak Aduh. sih? Empos tuh. Ini nih di starter. Di starter. Nah, itu. Langsung jalan. Langsung jalan. Kayak bebek. Oke, kalau gue pulang malam, gue dianterin sama supirnya temen gue itu. Jadi temen gue nggak nganterin, supirnya yang nganterin kita. Kita ditaruh satu mobil, nanti satu-satu dipulangin. Gue termasuk paling terakhir dipulangin. Jadi udah malamnya malam banget. Begitu nyampe, ketemu nyokap gue, dicuekin gue. Cuman dicuek. Iya, terus kata bokap gue, minta maaf dulu tuh, kamu nggak sopan sama mama gini-gini. Akhirnya gue minta maaf, udah. Apa yang dirasa pas dicuekin? Sakit hatinya enggak? Ya sedih lah kan dicuekin. Masa nggak ada apa sentil dikit ke kupingnya Ya dijewer? gue nggak tahu orang gue dicuekin. Kan lu nanya tadi. Kok beda ya? Emang lu nggak pernah Udah dicuekin? dapat baju, diantar supir, Iya. pulang malam Pulang dicuekin, malam. udah. Ya kan pedes juga dicuekin sama orang tua kan? Beda ya. Iya dong. Mama gini. Oh, gitu. dari- Tapi masih dikasih perilaku. makan, masih ditanyain makan apa Berarti enggak. gak cuek dong. Ya lewat messengernya, lewat perantaranya, bokap gue kan kurirnya dia. Oh, tetep aja makan dah gitu. Iya, makan. tuh. Padahal ditanyain sama nyokap.
Oh berarti dicuekin. Kalau ini hukuman fisik pernah bang? Iya. Hukuman fisik. Disuruh push up. Itu mah jadi tentara ujung-ujungnya. Biasanya kehilangan sebuah akses. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Nggak boleh gini. Jadi hukumannya lebih ke aksesnya apa itu dicabut. Misalkan gak belajar aksesnya cabut main itu game lebih efektif menurut gua. Karena yang dicabut itu sesuatu yang kita suka kan. Iya sih, benar sih. PS, main PS, iya, Sega. game. Nggak boleh baca komik. Semua komik gue ditaruh di satu ruangan. Jadi itu menurut gue lebih efektif loh daripada dicubit-cubitin atau di. Tapi lebih efektif kalau emang beneran ada PS bang. Iya. Ya kan Tapi kalau yang nggak ada PS, rental PS, gitu banyak orang mau nyewa ban. nggak ada PS dari awal, apa rasanya? Nggak boleh main PS. Ya udah emang nggak ada duit. Kayak mampu aja lu. Iya sih bener sih. Kayaknya beda-bedanya di situ ya. Iya. Tapi itu kan yang membuat lo jadi kesel sama bokap pada itu kan. Iya. Pasti ada baiknya juga kan. Ada dong. Reward apa? Kalau biasa kalian dapat apa reward? Itu masalahnya gua tuh reward nggak ada bang. Oh berarti nggak ada? Beneran makanya apa-apa tuh bekasan kakak terus. Oke, nggak pernah karena lo pinter lo dapat apa dikasih ini jajan paling duit jajannya dilebihin dikit gitu. Baiknya di situ dikasih ini. Kalau lo apa? Paling kalau jalan-jalan. Jalan-jalan lo. Jalan-jalan itu juga ke depan gang. Balik lagi nggak ada lagi. Jalan-jalan di Batu Rematik itu nggak pernah. Dibeling ada pernah dibeling. Kayak debus. Atau diapain gitu dikasih sesuatu yang lo pengen apapun nggak usah yang mahal, waktu masih sekolah ya. Lo pengen baju monyet katanya waktu itu. Udah. Baju monyet yang itu ya. Gambar monyet aja itu bukan. Kalau nggak gini deh. Apa? Memori paling baik soal orang tua lo. Ya biayain sekolah sih. Iya. Itu bukannya kewajiban. Ya. Tapi memorinya baik. Iya benar. Kalau gue ke Ancol waktu itu. Oh diajak jalan-jalannya. Iya, jalan-jalannya di kepala gue tuh. Iya. Mancing di perahu waktu itu. Oh, itu sama bokap gue. Beda. Ya kan mancing kan biasa aja kan mancing di Ancol. Gue berenangnya di kali, dia di Ancol bro. Gue malah diajak kerja. Maksudnya dia kerja, enggak. Dia kerja, gue diajak untuk di kantor dia gitu. Oh diajakin kantor dia. Memori yang gue ingat sama bokap. Sekalian gitu. Ya jadi kayak dia dulu tuh jaga pasar gitu, dapat tugas kan dia. PNS tapi yang jaga pasar. Dia ada kantor sendiri kecil. Nah gue disuruh ngikut dia di situ dah. Di situ kan banyak gimbot. Apa sih namanya? Apa sih main-main gini? Ya jimbot. Ya gitu ya. Tahu. Nah, jadi kerjaan gue gitu terus sampai sore. Berarti materi lo itu akan bahas masa kecil lo sama bokap gitu? Menu itunya utamanya itu tentang masa kecil bokap, kakak, nyokap gitu. Wah sedih juga ya ternyata ya. Sedih bang. Alasan kenapa gue jadi orang yang ambisius. Dan ambisius gue kan kelihatan bang. Kalau gue nanya ke anak-anak, sebenarnya semua komik kan pasti ada ambisi masing-masing. Cuman gue yang paling kelihatan emang. Karena gue kayak job apa aja gue ambil. Gue ambil ya kan kayak akhirnya macam-macam kan job gue. Kadang-kadang tausiah tiba-tiba jadi news anchor. Pokoknya lo ambil aja ambil semua. Buat bertahan hidup. Alasannya ternyata karena gue tuh karena ada sifat ambisius kemarin balas dendam. Apapun mau gue dapetin sekarang. Jadi gue usahain gitu. Oke. Nah kan lo mau nikah. Terus sorry. Oh astaga. Gue hari pertama langsung hilang gue. Gue juga hilang kamar mandi kayak kena sabun. Iya paginya langsung hilang. Kena sabun. Gak tahu gue. Kena marah gak bang? Gue nikah nih malam. Terus gue kan di hotel tuh waktu itu tuh. Terus pas di kamar ngobrol-ngobrol segala macem. Besok paginya pulang. Di situ gue baru sadar mana ya cincin nikahnya hilang pak. Kenapa marah gak ke Anissa? Ya dia belum sempat memproses marah sih. Lebih kayak di mana gitu. Terus gue nelpon hotelnya. Belum nemu. Tahu-tahu berapa hari kemudian hotelnya nelfon lagi ada. Abis itu gue nggak mau pakai lagi. Nah gue sempet bang waktu itu nggak pakai. Diomelin. Kenapa ini? Kan belum nikah. Karena kan ini kan lamaran kan kemarin. Oh kalau cincin lamaran gue. Di kiri. Bang. Nggak ada. Ada yang turun darah nih di kaki. Gue lihat di cincinnya nih. Gue lihat aneh. Tiba-tiba tuh. Dia kagetnya beneran nih. Ternyata ada. Kagetnya itu hilang. Terus marahnya gimana sih? Bukan marah kayak kenapa? Lo kan ketemu dia di PS kan waktu itu kan? Yang mana bang? Teh dua. Enggak maaf ya bang tadi terkesan beneran tuh. Enggak. Ya maaf. Enggak ada. Iya enggak ada. Kok enggak ada?
Enggak, bukan yang di bulan April itu kan? Ya Allah, Bang. Bukan kan? Iya, bukan di bulan April. April lagi yang pas udah sama dia, Bang. Iya, makanya kan bukan. Ini makanya. Ketemu di Kompas. Oh, langsung dibelokin nih. Ya, bercanda ya. Aduh, food court. Ya, mama. Kompas. Enggak, bercanda. Dia suka serius enggak kan komik suka bercandain. Overthinking mah ada kadang-kadang. Bener. Iya. Bercanda, 100% bercanda. Iya. Tidak ada apa-apa di food court best. Di food court film iya. Parah deh. Jangan gitu dong. The Crepes coklat. Apa itu? Enggak tahu apa ya. Ada tambahannya. Tambahan detail. Ada tambahan detail kecil. Makin detail makin kaya beneran. Detail itu yang kayak iya deh. Langsung cek tuh. Iya di tanggal segini kamu gak ada aku loh. Iya kayaknya ini. Kok ada detailnya ya? Iya. Enggak bohong. Bang. Kenal di Kompas. Oke, terus dikenalin Bang Rio. Ya, lalu kan katanya dia kerja di Kompas. Di Kompas tim kan? marketingnya. Tim marketingnya. Terus cocok. First date-nya kemana sih? First date-nya kafe lah, Bang. Apalagi? Kafe untuk ngobrol-ngobrol. Aneh gak tapi? Apanya? Ya pertama kali first date ketemu dari Kompas pula. Kan gue mau kerja tuh ceritanya. Terus gue ajak Mufid sama Sahat ada. Oke sih itu ya. Mufid Sahat jadi Pizza Hut kan. Gue ajak mereka jadi kayak aneh banget bro first date ngajak cowok. Masa lu kan mereka ngikut udah kayak pasti mau malak. Iya juga ya. Kayak mau malak. Jadi mereka ngikut sekali mau kerja abis itu. Ya kerja subuh-subuh itu Bang. Biar sekalian. Bulan puasa gitu. Jadi pas gue lu ngedate subuh-subuh? Enggak malam. Oh malamnya. Kan tengah malamnya langsung. Langsung jalan. Gitu. Di mana? Kafe mana? Di Alsut ada. Oh, rumah dia di Alsut. Ya dekat-dekat situ dia. Lo nyamperin demi. Iya dong. Laki mah harus begitu. Berjuang. Iya dong. Naik effort aja. Gue kosongin semua itu emang gak laku kafenya waktu itu. Jadi Tapi lo ketemu ibunya abis itu kan niat mau nikah tuh ketemu orang tua. Ketemu orang tuanya gue ngelamar. Tapi dia udah dalam posisi udah di TV udah di mana-mana. Gue tuh pernah tuh ada cewek di sebuah daerah lah di Jakarta lah. Main ke rumahnya ketemu bapaknya nanya kamu kerjanya apa? Nah gue masih nulis. Oh ada uangnya ya nulis itu ya. Sedih gue digituin gue. Tapi waktu itu udah sukses nulis Bang. Ya paling baru buku berapa? Baru 1 buku. Masih kambing jantan. Iya. Berarti awal. Iya, baru awal itulah di sela-sela buku 1 buku 2 lah gitu. Sedih Pak, sumpah Pak. Terus lu langsung apa? Tergerak apa? Ada duitnya emang nulis. Ada duitnya emang. Terus apa jawaban Bang Radit? Gue bilang jangan ngomong kayak gitulah Om. Nice. Karena pasti saya juga punya. Ini gue suka sama Bang Radit. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi ada uang taksi nggak? Gue karena susah. Tetep minta. Memang gitu. Udah berkaca-kaca. Tapi ada uang taksi nggak? Biar gampang pulangnya. Ada uang taksi nggak? Nggak lah. Tapi kita bisa ngomong apa lah pada zaman itu kan kayak. Ya lu mau ngebela diri mau kayak gimana coba? Bener. Ya kan dia emang kenyataannya begitu ya. Gue kasih tahu misalnya harga buku gue kan 29.000. Ya. Royalti 10.000. Pada saat itu 29.000. Jadi 2.900 Pak. Ya 2.900. Gue bilang 1 buku gue dapat 2.900 ya. Ya kalau orang tahu itu kan juga kayak. Ya maksudnya gue sedih tapi gue nggak mau menyalahkan dia juga sih gitu. Akhirnya Bang Radit memutuskan mundur atau disuruh mundur sama bapaknya? Enggak, bapaknya nggak ada urusan ke mundur apa enggak, tapi emang nggak cocok aja. Oh nggak cocok. Nah lu pas ketemu orang tuanya ditanya gitu juga, kamu sibuknya apa atau udah tahu duluan karena kayaknya di TV? udah tahu duluan. Ya karena lu udah di mana-mana ya. Alhamdulillahnya itu kebantunya gara-gara itu. Cuma tetap dia karena kan banyak yang deketin sebelum sama gua. Iya banyak yang deketin. Kan pas dong. Hah? Pas dong. Apanya? Kan lu juga Enggak. Oh enggak ya. Enggak ada gitu-gitu. Oh enggak ya. Wah kepikiran. Tapi fair nggak menurut lo kalau kayak gitu? Fair maksudnya? Misalnya katakanlah siapa nama ceweknya? Alisa. Alisa banyak dideketin. Ya. Kalau di saat yang bersamaan lu mendekati banyak orang boleh nggak? Ya saat itu tapi gue enggak gitu intinya. Lu ngejebak gua. Ya benar. Gua teguh nih. Untung tadi tuh. Hampir blunder tuh. Iya. Pada saat itu enggak ya? Enggak. Ya enggak kan nanya doang. Iya benar enggak. Senyum-senyum.
Jadi lebih ke ini. Apa? Bentar, gue batuk mulu nih, gue alergi meja, maaf ya. Nggak sama kayak gue. Sama kayak gue ya. Sama kayak gue. Oke, terus. Itu akhirnya bundanya kan gue manggil langsung bunda kan. Oh, so akrab gue kan. Iya. Bundanya jadi lebih ke yang deketin banyak yang gak serius katanya kemarin. Jadi katanya kalau ada cowok lagi deketin jangan kenalin ke bunda kalau dia gak serius. Tertantang lah gue itu. Oke. Pengen kenalin ke bunda langsung gitu. Oh, itu kalian pacaran berapa lama sih? Bentar banget bang. Baru berapa bulan gitu. Oh, baru. Baru bulan puasa kemarin. Oh, 6 bulan. Tapi langsung mau nikah. Langsung mau nikah karena emang awalnya dia juga pengennya yang serius. Dapatlah pria matang ini. Asik. Matang bener tuh, Bang. Kata orang kita baru bisa melihat sifat asli seseorang kalau dia lagi marah. Betul. Sempat berantem nggak kalian? Udah pernah belum? Udah. Gara-gara apa masih inget nggak? Ini kan gara-gara menikah. Persiapan menikah. Oh iya tuh rawan tuh. Iya benar bang. Kelihatan sifat aslinya kelihatan berarti ya. Dia mau kambing guling, lu maunya kambing bantal. Hai, guling bantal asal. Kambing kotak dong. Iya. Bantal nih A ini B. Padahal gue maunya kambing sun. Kambing sun. Masa nggak ada? Iya, kambing guling, kambing bantal, kambing sun. Kambing sun. Apa? Kambing di taman. Apa tuh? Kumbang. Langsung beda spesies ya. Beda hewan. Apa waktu itu ributnya gara-gara apa? Ya lebih ke ini desain biasanya tuh kayak undangan gak macam. Tapi bukan bukannya... ribut sih, lebih ke ngurusin dong. Pengen ini tapi menurut aku ini jadi saling berdebat aja. Oh. Tapi kadang-kadang itu ada ininya juga, ada rasa rasa lagi stres ngurusin nikahnya. Betul. Jadi pas lagi ada kesempatan malah jadi keluar barengan tuh ininya. Dan untungnya coping mekanisme dia itu nangis. Itu kayaknya bukan coping. Itu reaksi emosi yang wajar sih. Jadi gue kan gak usah dilanjutin berarti. Kalau lo apa ininya mekanisme lo? Ini ajak debat kalau gua. Emang nyebelin berarti. Emang nyebelin. Argumen mulu gitu. Tapi kan akhirnya jadi saling kenal juga kan? Iya bang. Kapan nikahnya? Di undangan aja. Oke. Tanggal yang bagus tuh 9 September kalau lo mau nikah. Udah lewat bang. Hah? Udah lewat. Abis yang bagusnya lagi apa? Abis 9. Abis 9? 10. Sampai 30 lama dong. Kalau show lo kapan? Nah 9 November. 9 November. Jadi nikah dulu habis itu show. Itu dia. Masih banyak materi nih, yakin nih gue nih. Jadi materi udah siap 80%, 20%-nya setelah nikah. Sebenarnya mati gitu sebulan dulu nih. Kayak yakin ada materi gitu. Udah nungguin. Kayaknya ada deh nanti. Gak mungkin nungguin anjir. Apa sifat ambisius lo yang kelihatan ketika di percintaan? Oh di percintaan? Iya. Di percintaan tuh gue lebih ke ego laki-lakinya bang. Misalnya? Karena kan gue kan udah sering gagal ya menjalani hubungan. Itu kalau kayak gini aja sebenarnya salah satu ambisius gue juga tuh ketika dia bilang dia maunya sama cowok yang serius. Sedangkan gue tuh udah berapa kali gagal gara-gara hal yang sama finansial, sifat gitu. Nah jadi ambisi gue adalah gimana jadi siapin mental, harus siap deketin dia tujuannya untuk nikah. Itu salah satu ambisinya yang keluar tuh. Iya. Jadi makanya gue kerja keras terus nabung terus tuh bang. Nabung tuh ada yang ajaran dari Bang Radit. Apa tuh? Ada tabungan pajak sendiri, tabungan nikah, tabungan gitu. Jadi gue udah nyiapin dari lama tuh bang. Oh tapi itu salah kok. Itu salah. Ngapain lu siapin? Bener-bener lo nyiapin pajaknya dulu. Kan itu bang. Kan kadang-kadang kalau pas lapor SPT ada kurang bayar. Betul. Pas ditagih kita baru kaget. Aduh segini. Jadi mending lagi. disiapin. Tabungan nikah sendiri. Hebat nih dia nih. Gokil. Tabungan nikah beda lagi. Beda. Tabungan untuk main beda lagi. Main apa tuh? Ya enggak untuk sehari-hari. Masih. Masih apa? Masih main biliar. Main biliar. Anak-anak. Pedal sekarang anak-anak. Padel. Dia padel juga enggak? Enggak dia. Oh enggak. Hobinya apa sih? Wah dia sama kayak gua. Apa tuh? Mager hobinya kan. Bagus ya berarti ya. Iya. Tapi si Anissa itu istri gua, dia aktif banget anaknya. Ini aja gua nggak tahu dia tadi kemana tuh. Pokoknya dia pergi aja pamit, dia bilang aku pergi ya gitu. Nah kadang gua nggak tahu dia kemana. Enggak ngabarin. Ya ngabarin, cuman gua yang nggak ngeh aja. Kadang dia padel, kadang dia ke mall, kadang ada event. Jadi anak itu paling suka keluar rumah. Nah gua di dalam rumah.
Kebalik ya. Nah kalau lu dua-duanya di dalam rumah. Iya. Oh, gue sih ngerasa justru nggak apa-apa kalau beda. Kalau menurut gue. Kalau beda. Kalau beda. Oh iya. Jadi kayak dia punya kesibukannya sendiri, gue kesibukan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kalian emang sama-sama mager. Iya sama-sama mager. Tapi kalau mau keluar juga. Nah kebetulan gini bang, gue tuh pengen banget kayak keluar negeri gitu liburan, tapi nggak pernah kesampaian karena gue orangnya nggak bisa sama orang yang ngerti ya kayak temen gak macem tuh beda-beda tuh. Jadi sama pasangan. Nah, gimana caranya dengan pasangan harus nikah dong? Iya. Lah dong gak mungkin sama pacar. Emang ada orang liburan sama pacar? Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Harus nikah dulu. Halal. Masa liburan sama pacar? Siangnya dia liburan, malamnya masa keluar negeri masa. Iya. Aneh banget. Nah makanya gak mungkin lah. gue nikah sama dia tuh pengen nanti nikmatin kayak liburan-liburannya juga gitu. Mager itu lebih ke kegiatan bang, bukan mager itu-itunya. Apa destinasi impian kalian? Kita mau ke Swiss. Tuh bagus anjir. Anak gua kemarin baru belajar bendera-bendera. Dia suka Swiss. Dia udah minta-minta, papa aku mau ke Swiss karena dia lihat gambarnya bagus kan. Nah gue titip, nanti pas apa tuh? Bang, itu apa? Ini kan nitip ponakan nih bang, bapaknya mau kerja nih. Gue liat nih. Ada aja nitip profesor. Tiba-tiba mau ke Swiss, itu yang cewek tapi yang ke Swiss. Kalau Aca waktu itu kemarin gue mau ngajaknya Campville, Kemang Village. Ayo kita main kemana Pak Campville? Aku maunya ke Cina. Oh ke Cina tiba-tiba. Cina langsung. Mau bikin robot. Iya. Tapi Swiss bagus banget. Bang Radit udah berapa kali bang? Gua pernah ke Eropa tapi belum pernah ke Swiss. Cuma gua tahu itu bagus banget. Bagusnya di apa musim apa bang? Museum. Oh musim. Kan bentar lagi winter ya berarti. Gua suka kalau kemana-mana di spring, di semi. Jadi kalau ke Australia itu gue sukanya di semi, ke Jepang sukanya di semi gitu. Musim itu musim yang kayak gimana sih bang? Musim panas kan? Apa bukan? Musim panda. Panas. Ini kuping gue kenapa sih? Kenapa sih bang? Gak tahu kuping gue. Musim spring itu musim panas atau bukan? Musim semi itu musim panas atau bukan? Gue makan apa tadi malam? Itu jauh. Terlalu nggak dengar kalau itu bang. Terlalu nggak dengar kalau itu. Pokoknya kalau di Kite aja. Kemarin ada orang tua murid dari temannya Alia nanya dia mau ke Australia musim apa, dia mau Desember, tapi Desember itu di Australia terutama di Adelaide itu lagi musim panas. Di Australia Selatan musim panas sampai orang meninggal Pak, meninggoy. Karena panas banget karena sampai 40 derajat ke atas. Jadi paling pasti banget gue nggak akan mau jalan-jalan kalau musim panas, itu nomor 1. Kalau winter enak. Kita waktu itu winter ya ke Inggris ya? Apa autumn ya? Iya fall ya, udah gugur ya, musim gugur. Itu aja udah dingin banget kan. Apalagi itu ya. Itu dingin banget. Kecuali lo mau nyari bedanya, mau nyari kayak sehari-hari kayak gini, tropis lo mau nyari. Oke lah gue winter sekalian deh. Iya boleh. Kayak yang dekat-dekat ini aja kalau gue tujuannya. Jadi winter kayaknya. Oh iya, winter sih seru. Winter di Swiss anjir romantis. Bulan madu nih. Iya bulan honeymoon ceritanya. Kalau ngomong ada asapnya nanti kan. Kayak pakai vape. Iya. Bener. Kan gue suka ngerokok. Nah kali ini kan enggak ngerokok. Asapnya dari situ. Iya, bener. Dia udah nyuruh berhenti ngerokok belum? Kalau berhenti nggak kurangin. Oh kurangin. Dari berapa bungkus ke berapa bungkus? Dari 1 bungkus kurangin 1 batang. Itu lebih dia minta sih. Itu lebih dia minta. Enggak sih, tapi saling pengertian kalau gue lagi banyak kerja nulis gitu bang, nulis materi apalagi persiapan show. Stres ya lu ya? Iya diwajarin nggak macam. Tapi nanti kalau misalkan udah jarang ada itunya nulis materi. Udah mulai kurangin. Yang gue kurangin kan gue kan kalau di mobil suka ngerokok di mobil bang. Jadi kan mobil cowok banget ya. Oh bau dong mobil. Ya nah di situ udah mulai kurangin di situnya dulu. Ini bisa berhenti ngerokok dia, ya kan? Tapi yang ke vape gue. Oh iya. Iya gue pengen lari ke vape juga nggak cocok. Paling bener mah gak usah ngerokok sebenarnya. Iya paling bener. Berarti kita bisa expect ada materi soal pernikahan. Ada. Bener ya? Iya. Oke. Tanggal berapa tadi? 9 November. 9 November. Di Usmar Ismail Hall. Usmar Ismail malam. Malam. Oh satu show berarti. Satu show aja bang. Tapi itu tempat enak banget. Enak banget ya. Gue entah kenapa gue itu venue favorit gue itu. Gue itu lagi bingung ininya dulu bang apa desain apanya? Backdoor. Oh iya. Backdoor. Backdrop. Iya. Meskipun UBM tuh jauh lebih grand ya. Kan gue suka main di UBM juga tuh 1000 orang. Lebih grand. Tapi Usmar tuh homey banget buat gue. Entah kenapa.
Karena suci banget juga kan Usmar. Iya, dulu suci juga di situ. Lu jadi nggak lu opener gue lu? Wah, ditagih gue. Ya gue nggak janji, tapi iya gue usahakan. Gue udah nulis lagi. Orang biasanya ngejar pengen jadi opener. Udah itu kemarin gue open mic teh, aman udah aja. Di open mic. Udah open mic. Ngejar bro. Ngejar. Lu mau opener nggak? Lah, mau lah. Ah, bener iya, nih. yang Jakarta kan bang? Iya. Sikat bang. Udah ditelepon Puput belum? Belum. Oke. Serius bang? Iya bener ya. Siap. Keluar kota nggak bisa ya? Bisa Karena aja. kan sama itu. Bisa nanti gampang. Oh kan lu yang di Bali itu kan? Oh iya maaf. Ya enggak. Maaf. Ya penting jangan Bali lah ya. Enggak apa-apa. Gua nawarin dulu. Bali enggak apa-apa. Bali boleh enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Iya. Lo yang ngomong enggak apa-apa ya? Iya. Ya udah oke. Cewek Bali paling siapa kok? Emaknya Bagas ada tuh. Siapa namanya Bagas? Ya, Ibu Dinda namanya, Ibu Dinda. Emaknya Bagas yang Oke, ini direkam loh. Berarti Bali aman ya? Apa aman? Aman selalu. Aman selalu saya di kota manapun. Dia begitu keluar langsung nyamperin. The Crabs apa? The Crabs coklat. Masih The Crabs. Apa The Crabs? The Crabs apa? The Crabs apa itu? Bali. Nggak aman. Ate ini gue kasih tadi siapa namanya? Alisa Ate ini adalah salah satu anak stand up komedi paling baik, paling tulus, paling nggak aneh-aneh. Betul. Gak kayak Rais. Kalau Rais bener. Rais tuh anehnya maksudnya dia kayak suka apa ya? Lo pengen ngasih tahu. Suka berlayar. Aneh itu maksudnya itu. Ya, kan Bandung tuh berlayar juga kan. Enggak ada yang ngomong dia Badung enggak? Ke Bandung. Tuh kupingnya lagi Rais ke Bandung mulu sekarang. Iya ke Bandung mulu sekarang. Baik juga baik. Kita circle-nya dia itu baik semua. Tongkrongan sehat. Kadang-kadang ada cewek yang kayak ini teman-teman kamu kok gini sih orangnya kayak gini-gini. Nggak percaya sama gue dia orangnya baik semua. Aman ya. Ada Rio, ada lu, ada Rais, ada Oza. Oh aman semua. Aman semua ya. Aman. Yang nggak aman circle yang mana bang? Circle yang mana ya? Nggak aman semua. Aman semua circle stand up mah. Lu kan mau tiket berapa? Tiket sekarang 250.000 harga normal. 250.000 harga normal. Presale udah sold out. Wih gokil. Udah bang. Presale berapa kursi? Kalau kemarin itu kan itu 400 kursi kan kalau Usmar. Presale itu 100. Oke, udah kelar tuh. 150, ribet 150 udah habis. Jadi sisa 100 lagi normal. Widih. Ini orang kalau nggak beli sayang sih. Sayang ya bang. Di hiburan.id. hiburan.id itu nanti lo akan di sana penampilan 1,5 jam. 1,5 jam. Terus ngomongin soal ambisi-ambisi. Iya dan juga openernya gue pilih komik-komik ambisius. Oh siapa? Wahui kan ambisius loh itu. Lucu lagi Wahui. Rizky Prasetya. Waduh tuh bagus banget. Itu ambisius banget di stand up kan. Nah kalau Wahui di kehidupannya tuh gue ambil ambisiusnya. Iya. Ya kan. Satu lagi ada anak stand up Lampung. Gue pengen majuin anak stand up Lampung kan. Siapa? Saat Kaban. Itu lagi bagus-bagusnya juga. Saat Kaban. Ya yang ikut gue tapi sekarang dia udah di Tangsel. Oke, nah ini kan kita berdua sudah menikah. Nah, udah punya anak. Iya. Lo mau nanya apa? Dia juga mau nanya apa? Boleh deh. Kamu ada pertanyaan? Sesama komik, nih sama-sama komik. Sama-sama udah pernah menikah, punya anak juga. Lu baru akan melangsungkan pernikahan di bulan September. Mungkin dia pengen punya perspektif suami dari sisi komedian. Lo mau nanya apa? Kalau dari gue dulu ya, gue. Kayaknya gue sama Bang Radit hampir sama. Jarak umur sama istri jauh. Dia 25, gue 33, 8 tahun. 8 tahun. Bang Radit 9 tahun. Ini cewek yang gue tunjukin di Banjarmasin waktu itu, Bang. Ini Bang baru deketin. Ini orangnya. Yang gue bilang lepas dulu yang ini. Ada tambahannya ya. Gak ada lagi tuh. Katanya sikat tuh ya katanya gitu. Oke. Ada lepas dulu yang ini yang mana? Enggak ya, kalau satu pun. Gue inget sih lo nunjukin ke gue kan? Iya dia ini. Ini Bang. Di backstage ya? Iya. Dia lagi di backstage. Iya kita lagi di backstage. Kayaknya Bang Radit nanya apa gitu. Gimana atau apa gimana gitu teh? Ya? Gini. Ini Bang gue lagi deketin cewek Bang. Oh iya bener. Bang Rio ini gitu. Kalau suka ini, ya Bang jarak umur jauh. Nah ini. Oh ini orangnya. Nah gue mau nanya nih soal jarak umur jauh ini gimana nih untuk kita nimbangin Gen Z untuk di pernikahan. Menurut gue sih harus dideketin jaraknya.
solusi yang sangat bagus sekali pertanyaan dari Bapak Radit ya, Dika. udah panjang terus ada tadi tuh. Iya, ada tambahan. Ini pertanyaan menarik nih. Bentar nih. Lu jarak umurnya berapa? Gue dekat 3 tahun. 3 tahun. Dekat. Oke, nanti coba bandingin ya. Kalau buat gua jarak umur itu menjadi tidak masalah sama sekali karena tidak pernah dijadikan alasan untuk saling gak suka atau gak setuju. Gak pernah kayak misalnya, kamu sih gak ngerti soalnya kamu kemudaan. Kamu sih gak ngerti soalnya kamu udah tua gitu. Jadi artinya selama lu gak pakai itu untuk diargumenkan, itu fine-fine aja. Artinya jangan sampai lu juga punya perspektif bahwa karena dia lebih muda, dia lebih gak tahu atau lebih apa. Lu harus nurut sama gue karena gue lebih tua yang kayak gitu-gitu loh. Selama kalian gak perlu mikirin itu, maka hubungannya baik-baik aja. Yang jadi persoalan adalah ketika lu ngerasa lebih tua jadi lebih paham. Yang sana ngerasa lebih muda makanya lu udah ketinggalan zaman. Nah itu capek tuh. Nah kebetulan di gua aman gara-gara itu. Jadi jarak tuh hampir gak ada. Tapi untuk hal-hal lain yang hubungannya lebih ke kesehatan, ya itu berasa. Kayak gua gak bisa di AC. Dia kan masih muda. Terus kalau olahraga dia lebih sering. Kayak dia kan bisa padel 2 kali sehari. Gue padel paling sekali setahun kabisat lah. Jauh. Terus sama ada beberapa impian gue yang gue harus adjust karena usia dia. Contoh, misalnya gue mau pensiun nih, ya entahlah 15 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Atau pas gue lagi berandai-andai soal pensiun, gue kan udah punya satu kota yang pengen gue tuju. Nah dia langsung tuh, terus aku nanti gimana? Kalau ya aku kan masih muda ketika kamu udah pindah ke sini apa segala macem. Nah jadi kita komprominya di situ. Ada harapan-harapan yang kita ingin di umur kita nanti, di umur lu segua nanti, yang mungkin jadi harus lo kompromiin karena dia belum nyampe segitu untuk keinginannya dia gitu. Itu doang sih paling. Berarti kompromi itu ya soal itu ya Bang ya. Pasti kompromi. Kompromi itu kan artinya sama-sama nggak ideal, sama-sama nggak puas-puas banget. Tapi ya udah. Jalan tengah berarti. Iya ketemunya di tengah. Sama-sama nggak ada yang untung-untung banget. Tapi nah itu kayak pernikahan masalah itu deh. Masalah untuk tahu bahwa ini gue nggak menang nih. Dia juga nggak menang. Tapi ya emang ini yang kita ambil. Kayaknya itu deh. Soal kompromi deh. Jadi gak ada yang menang, gak ada yang kalah ya harusnya. Kalau lagi berdebat atau apa. Iya. Gak usah menuju ke menang dan kalah berarti ya Bang. Menurut gua. Karena, tapi kalau kita debat endingnya pengennya solusi. Ujung-ujungnya lama nanti Bang. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kayak kita lagi berdebat apa. Solusinya apa nih untuk ini. Kita cuma argumen lu sendiri, ini gue sendiri. Emang kalau buat gua. Intensi dari argumennya itu dulu apa? Contohnya ribut karena apa ya? Ini ngarang aja lah ya. Ngarang dulu. Milih sekolah anak. Misalnya gitu. Yang satu maunya sekolahnya di situ, yang satu maunya sekolah di sini, terus jadinya ribut kan. Nah, selama ributnya itu untuk sesuatu yang intensinya baik, ya ditelusurinnya sama-sama. Jadi bukan artinya suami istri nggak boleh debat juga. Karena kalau pernikahan juga nggak ada ributnya, jadi kayak ini peduli nggak sih sama pernikahannya? Ngerti gak sih maksud gue? Karena kan jadi iya doang semuanya. Ya terserah deh. Terus kayak gak ada yang peduli gitu. Itu menurut gue. Yang penting intensinya aja. Dan jangan, kalau buat gue ya, gue gak tahu kalau di luar sana sih. Kalau buat gue sama Nisa, jangan sampai dibawa tidur dengan masih gak selesai. Maksudnya, udah terserah kamu deh. Terus bete-betean, terus akhirnya diem-dieman, terus dibawa tidur, paginya masih diem-dieman, itu kita nggak bisa gitu. Jadi selesai emosi, selesai, abis itu udah ada plannya gitu, gitu sih. Itu menurut gua. Kalau lu gimana? Kalau dari gua kayak soal bisa saling memaafkan deh kalau pernikahan. Lu sering ngapain sih? Iya, lu banyak salah. Iya, langsung maaf. Ya karena kalau dari pacaran hal kecil aja nggak bisa dimaafin. Gimana nanti pas nikah gitu loh maksudnya lo. Keren. Apalagi yang besar nanti. Jadi semuanya tuh soal saling memaafkan aja. Kalau memang istri kita bilang kamu tuh salah gini, ya udah kita maaf. Misalkan kamu jangan begini ya maaf ya aku tadi salah. Itu kan saling memaafkan kan. Maksudnya biar nggak ada berantem yang ya karena besar. Tapi jarak umur dia kan juga dekat. Ya. Lu ada
Apa di soal beda umur yang lo ngerasain banget sama dia? Lebih ke ini sih Bang, kegiatan kalau kita lebih kegiatan. Apa kegiatan? Ya kan karena kan kalau dia kan ngikut gua nih sekarang jadi 25 manajer gua nih. juga kan. Oh, Sekarang dia udah jadi manajer gua juga. ngurusin. Oh. Nah jadi kan ngikut gua kerja. Kadang-kadang kan gua suka pas di sampai lokasi nggak bisa tuh gua duduk di satu tempat. Karena? Ngebadanin dulu materi. Ya kan nyari-nyari ibaratnya ketenangan dulu, kenyamanan. Nah kadang-kadang gue juga kasihan ngelihat dia duduk sendiri. Oh. Ini gitu. Ini kayak gitu ya. Iya tuh kalau ngajak tuh kayak kasihan. Padahal aslinya dia biasa aja kata dia. Cuman guanya yang overthinking mungkin ya. Kepikiran. Tuh kalau ngajak begini gimana. Jadi lebih ke situnya tuh gue. Kayaknya dia karena di umur-umurnya masih pengen ini Tapi deh, dia nggak apa-apa explore. kan? Nggak apa-apa sebenarnya. Cuman Bener. guanya yang overthinking kan. Iya, kadang asumsi-asumsi itu jadi ngebuat lebih ribet. Karena kita berasumsi sendiri kan. Iya. Padahal kalau dia bilang nggak apa-apa ya nggak, biarin aja gitu. Menurut gue lo diemin aja dia. Enggak juga Bang. Sampai nikah diemin aja. Jangan. Enggak baik-baik aja dong kalau itu mah. Enggak baik-baik aja itu mah. Iya overthinking gue sendiri berarti ya Bang ya. Menurut gue karena masih baru juga kali. Iya. Masih ngeraba ini dia nyaman gak ya gitu kan. Kamu mau nanya gak dari situ aja gak apa-apa? Nanya aja gak apa-apa yang apa. Enggak. Oh waduh udah percaya banget. Percaya sama Ate. Percaya sama bingung sama beda Bang. Percaya sama kaget. Apa? Orang lagi bengong. Oke nonton deh. Tiba-tiba ditanya nih saya nih. Kayak anak duduk paling depan nih. Dalam kepala dia The Crabs apa ya? masih The Crabs ya. Kepalanya masih The Crabs ya. Pikirannya masih The Crabs. Apa lagi mau nanya apa lagi? Apalagi ya Kepada gue ya. dua orang yang sudah menikah ini. Kan lu hitungan hari nih. Hah? Hitungan hari kan? Iya hitungan hari ya Bang. Apa lagi? Ya itu karena kan gue kan udah lama nih jalin hubungan sama orang gagal. Iya. Akhirnya ketemu dan cepet banget waktunya. Jaraknya itu cepet gitu. Nah belum sempet ada momen dimana kita menikmati pacarannya. Berapa bulan sih? 3 bulan paling Bang ini ayo. Ini baru 3 bulan. Enggak kalau ini dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Masih 6 baru bulan, sih. Iya 3 bulannya Baru 6 bulan. ngomongin soal pernikahan kan udah ribet soal itu maksudnya. Oh, 3 bulannya 3 bulannya perkenalan. ini. Oh iya sih, sebentar banget sih. Iya makanya itu. Nah sedangkan kalau dia itu orangnya kan dia umur 25 udah pengen nikah. Oh emang impian kamu 25 mau nikah. Makanya gue berani ngelamar dia di roasting itu kan waktu itu. Terus dia pengen punya anak cepet-cepet. Sedangkan kalau gue pacarannya dulu gak sih? Kita nikmatin dulu gitu. Padahal yang lebih tua lu ya? Iya. Yang dikejar-kejar seharusnya lu gitu kan? Iya harusnya gue yang buru-buru pengen itu ya. Iya sih. Tapi kayaknya karena kakak gue udah punya ini juga gak ada yang dikejar juga gue Bang. Kakak gue udah punya anak 2 kan. Akhirnya solusinya apa? Kalian titik tengahnya apa? Kita mau ini dulu planning untuk ini liburan ke sini sampai tahun depan gitu 1 tahun. Baru punya anak. Baru program. Oh. Karena kan gue kan masih merokok kan. Pas program gue udah bersih tuh gak ngerokok gitu. Oh, jadi liburan dulu selama setahun. Bener gak langkah yang gue ambil begitu Apa dulu? tuh? Yang Soal? tadi di planning aja dulu nanti baru. Yang penting semua diomongin sih. Oke. Diomongin di atas meja masalah impian. Lo maunya apa? Gua maunya punya karir seberapa panjang, mau ngapain aja sama karir gue. Omongin soal duit. Gue punyanya segini, gue ada utang berapa, tujuan keuangan gue apa. Karena ribut-ributnya percintaan tuh suami istri tuh biasanya paling gede soal uang. Ya. Tingkat perceraian, tingkat penyebab perceraian nomor 1 tuh juga karena uang. Jadi gue sebelum nikah juga semua diomongin soal duit ya terutama. Terus hal-hal sensitif harus bisa diomongin juga. Apa tuh Bang? Kayak misalnya nanti kamu biayain keluarga apa enggak? Nanti mama kamu gimana? Nanti mamaku gimana? Itu kan bagi sebagian orang kan agak sensitif ya. Tapi yang nggak nyaman itu lebih enak dibicarakan dulu. Ketimbang ribut baru sadar. Kenapa kita pas udah ribut ya gitu sih. Itu Iya sih sih. paling sih. Kalau itu udah diomongin sama Bang Am dulu. Wah udah siap nih Ate ini emang Gas. emang laki-laki Laki-laki matang. sejati. Kebetulan waktu itu dapat wejangan dari Habib Jafar. Ya kan ilmu masuk. Terus juga udah
ibaratnya kalau komik kombut lah ya kan ke Bang Jegel. Oh dia udah pernah nanya duluan. Orang yang udah nikah. Udah kemana-mana Bang. Udah aman. Tapi ini soal persiapan nikah harus apa? Happy teh. Oke, aku cari happy-nya nih gitu. Paling pusing apa sih nyiapin nikah? Kalau kemarin itu pusing takut undangannya kebanyakan. Jadi cateringnya takut kurang gitu doang. Iya sih itu sih. Kalau yang lain-lain alhamdulillah Bang banyak yang bantu Bang. Oh iya. Endorse masuk ada aja gitu. Oke. Jadi mantep lah. Di mana nikahnya? Di Menara Mandiri. Menara Mandiri. Sudirman. Gokil. Ih seru tuh pas itu. Iya, datang Bang Radit dah. Lu kasih tahu tanggalnya. Kalau weekend kan gua nggak bisa. Iya bener, lu kan kasih tanggal. Oh iya lagi weekend. Gua Tapi lagi ada kayaknya show. di tanggal gue itu nggak ada di show lo. Yakin lo? September ini. Gue tiap weekend gue show. September ini lu udah mulai? Nggak ada kan? Nanti gue cek ya. Belum mulai Ini kan? nggak ada Bang. Oke. Siang lagi. Oke. Tanggal 41 sih nggak ada ya? Oh iya salah lihat Iya. gue. Padahal kelihatan ya. Iya Bang 21 ini. Katanya gak mau diomongin. Nggak ada kan? Gak tahu, gue gak tahu. Nggak ada orang Gua gue nggak cek nggak ada ini. Aman. Gak ada show ya? Oh gak ada show. Seminggu lagi. Gue mah kalau ada nggak gue undang. Bentar ya, Coba gua takut cek gua salah ya. seminggu lagi Bang, seminggu lagi masalahnya, seminggu lagi. Soalnya gak ada show biasanya ada apa gitu. Bentar Seminggu ya, lagi, gua cek minggu. Nggak ada. Kampus-kampus lagi nggak butuh ilmu. Tanggal-tanggal rentan ya. itu. Gue 20 show. Iya 20. Betul, 21 gue gak ada. Nah, Insya Allah gue datang. Undangan udah ada kan? udah ada Bang, aman alhamdulillah. Gue datang ini akan jadi pernikahan kedua yang gue datengin. Siapa yang pertama? Adik gue. Serius Bang, Bang Fadil nggak datang? Pak datang. Nggak untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Oke. Nanti gue akan datang. Bener. Insya Allah. Lihat muka semua orang udah pada ragu di sini. Gue melihat sih. Gue melihat rata. Kenapa pada Pakai ragu? sore. Oh nggak bisa. Gue ke challenge gue. Gue ketantang gue. Ambisi gue. Gue Ambisius kan? ketantang gue. Oke. Gak bisa 21. gue. Gue nggak bisa digituin sama Ambisi. Fadil, Kania, dan Tio Ambisi. dan Gilang. Jam 11 Bang, jam 11. Berapa persen gue akan datang di nikahan Ate? Coba. 30%. Bang, itu terlalu. Bang, gak di atas 50 Bang. Gak di atas 50. Gak apa-apa. Gak di atas 50 Bang. Telepon teman kondangannya dulu ya. Betul. Gak bisa gue diraguin oleh Tio. Sesama orang Sumatera. Anissa Aziza. Ya sayang. Aku lagi syuting. Halo. Ya. Aku lagi syuting sama Ate. Ah, Terus? Tanggal 21 September ya, Iya, Teh? siang Dia jam 11. nikah. Dia nikah siang jam? 11 resepsi. Resepsinya jam 11. Iya, kan malamnya ada Bang Oki stand up. Jadi gue nggak mau Kalau gue nabrak. datang malam bisa kan? Lu datang stand up dong. Ya gue jam 11 ada. Gue bisa geser. Wis. Gue geser buat lo. Tanggal 21 September. 21 September kamu Siang. ada apa? September bentar lagi dong. Iya. Ini bentar lagi. Minggu depan. Oh ada itu ya, kamu ya? Enggak. Kamu nemenin aku nikah ya, nemenin aku nikah. Nemenin datang ke nikahannya Kondangan. Ate ya. Jam berapa? Bisa. 11 siang. 11 siang. Oh bisa. Kamu bisa. Oh bisa kamu. Yes, keren. Aku bisa. Oke. Kaget, aku kira kamu gak bisa terus nyuruh aku. Ada wali. Iya bisa. Ada walinya. Oke, dadah sayang. Oke. Oke. Bisa tuh. Bisa. Naik nggak? Naik nggak? Berapa Naik naik? berapa persen? Berapa persen? Udah ada Kak Anissa. Berapa? Udah ada Oke, Kanisa, ini gue kan? kasih lihat. Ini demi AT doang Coba nih, gue kasih Bang. lihat. Ada. Lihat, gue ada konsultasi nulis sebebasnya. Itu live streaming YouTube jam 10 sampai jam 11. Acara jam berapa? Jam 11 Res. Gue geser buat lu. Geser jadi jam berapa? Digeser jadi jam berapa? 11.30. Asik. Lo kelar jam berapa? Kelarnya jam 1. Jam 1 siang. Heeh. Di Sudirman kan? Sudirman dekat. Gue boleh nggak sampai habis kan? Ya aman Ya kan, lah. Yang datang, penting Bang Radit salaman, datang apa salaman. segala. Kenapa boleh gak sampai habis? Kan boleh aja. Ya kan terakhir kan gue datang nikahan sampai udah bubar gue datang. Pernah. Kan nikahan keluarga itu mah. Iya, adik gue. Ya Iya lah, kalau keluarga. Iya. Kalau keluarga harus wajib. Jam 11 gue di rumah Jam boleh. 11. Jam 2 lah biar aman ya. Apanya? Gue pulang nyampe rumah jam 2 bisa Iya, lah. Ya, aman pakai. itu. Dekat. Jia itu buat hari Minggu kan kita tanggal 21 mau ada live stream nulis. Geser jadi jam 2 siang aman kan ya? Soalnya jam 11 ada sesuatu yang penting. Asik.
Naik gak? Naik gak? Berapa tadi? Hah? Aku kan besok kemarinnya show nanti Sabtunya. Hari Sabtunya show? Capek Gak kan? apa-apa. Capek katanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar meriang, soalnya serak. Emang gua ngapain ini kan Iya dia? kan cuma saliman bener doang. juga, iya. Datang yang penting. Iya benar. Gue udah geser live stream gue. Naik gak? Naik gak? Masukin kalender dulu ah. Iya belum dimasukin. Ntar dulu. Kalender. Ambil ketipu gue tadi tuh. Jangan berekspektasi dulu. Bukan. Iya, jangan berekspektasi dulu. Berarti gue Bukan. naikin ekspektasi ya. Iya. Gini masalahnya gini. Ini gue bisa jelasin. Kenapa nggak masuk kalender? Baca, ini siapa namanya? Ya. Siapa? Nurul Hasanah. Atasnya apa? On leave. Tuh, lagi cuti. Lagi cuti. Gua yang ngebuk tanggal gua tuh dia. Jadi gua nggak bisa Gue ngomong follow tuh sekarang. Nurul tuh. Gue DM mama gue. Nurul. Suruh kosongin langsung. Kosongin Teh. 21. Lagi, iya, Teh. lagi cuti dia. Cuti dia ya. Lihat nggak? Tuh, baca. Oke Dapet apa? bang. Oh. Yang ini nggak perlu? Apa tuh? Nggak perlu diingetin. Nggak perlu diingetin, kamu santai dulu aja. Oke, Bang. Tuh, jadi lo cuti dulu aja, nggak usah ngingetin gua. Karena kemarin gua mau makan, tiba-tiba dia bilang, Bang, obat abang udah ada di supir ya, gini. Terus makanya gua bilang, Yoi nanti nggak usah diingetin nih, kamu santai dulu aja kan lagi cuti. Dia. Oh gini. Nah, jadi kan gua nggak mau ganggu lah orang Yaudah. asisten gua lagi cuti. Asisten gua Mufid deh gantiin buat ngingetin. Gimana? Setuju tuh. Gini. Nurul tanggal 15 selesai cuti. Oke. Bisa. Tanggal 16 gua akan bilang untuk masukin jadwal ini. Oke. Oke? Siap. Datang gua. Naik berapa persen? Naik. Berapa? Alhamdullah. 70. Ih. Oke. 70 datang. 70% 70% gua datang gua. 70. Ada lagi Nikahan nggak ya? kedua gua tahun ini. Ada lagi lang kan ya? Rekor nih. Ayo. Datang. Ada lagi? Gua dijadiin Ada bahan lagi? taruhan Ini nih. Ada lagi. Jadi bahan taruhan gua. Ayo. Fadil lu yakin gua datang nggak? Fadil paling. Aduh, Masih 50. Masih 50. Naik turun ini. Gua akan datang ke nikahan lu. Serius ya Bang ya? Salaman dulu. Nih deal nih. 70% datang. 70% datang, 30%-nya lupa. Enggak, dari tadi ada yang diem aja. Kok gua enggak diundang ya gitu. Diundang. Oh, diundang. Diundang. Lu dateng enggak? Jadi ke gua. Dia enggak tahu. Gua komit gua. Dekat Lu dateng rumah. apa enggak? Dekat rumah mah datang, Bang. Bener datang. Iya. Jam berapa? Jam 11. Bener ya? Kelihatan naik Jakbar jalan jam berapa? Kita janjian ya? Kok janjian? Iya, janjian sama gua ketemu di sana. Oh ya udah berarti gue janjian sama lu aja nih. Bener ya? Biar ada udah. persennya makin naik tuh. Oke, Iya kan? deal. Oke, deal ya? Deal ya. Bener Bang ya? Andi ya. Oke, Datang deal. nikahan Iya, ya. iya. Berarti misalkan bentrok sama Jakbar gue duluan sama lu nih, berarti nih. Bentrok sama siapa? Enggak takutnya anak Jakbar diundang kan, ada yang diundang kan. Iya banyak anak Nah Jakbar iya diundang. takutnya anak-anak pada rombongan pada kesana komunitas. Oh iya, biasa bareng komunitas. Lo kasih tahu gua aja. Iya. Misalkan itu sama lu gue datang Iya. bareng lu gitu. Nice. Gua pakai baju apa? Emang biasa kondangan emang ada dress code dari Gua orang. jarang kondangan soalnya. Enggak Ada biasanya. sketsa apa emang? Iya bener. Iya. Iya kan kalau kondangan biasanya Jas boleh jas. Jas boleh. Batik MU, batik MU. Batik boleh. Boleh ya? MU jangan AC Milan sama AC Milan Milan. boleh, AC oke Milan. lah. Ada Mas Dipakai Milan. kebalik Ada. boleh. Nomornya Jadi depan. jadi AC Loli nanti. Hai. Si Analim dong. AC Milan. Batik sih Bang, batik atau jas. Kalau Gini, Bang Adi gua jas. kasih lo deh, gua kasih lo. Lo mau gua pakai batik apa pakai jas? Nah, batik. Batik ya. Batik. Oke. Batik sih. sama Batik ya. pantofel ya. Oke, Oke. pantofel. Lo pakai apa? batik celana bahan pantopel. Oke, deal ya. Deal. Deal ya. Dateng Oh, gua. bener pasti batik dateng. juga ya? Iya. Oke, gue batik juga. Oke. Lengan panjang, lengan pendek. Ya lengan panjang lah. Panjang dong kalau kondangan yang resmi Iya. panjang. Lo lengan pendek aja, bawa map ya. Kalau pakai jersey stand up Indo dah. Biar anak stand up banget. Tapi Bang Radit belum pernah ke nikahan komik. David pernah. Yang foto rame-rame sama komik-komik itu? Jarang gua biasanya belum sempat. dateng, salaman, pulang. Iya langsung pulang ya. Biasanya tuh rombongan Yang tuh. gua kaget tuh gua pernah nikahan saudaranya Anissa. Pas lagi nikahan gitu kan. Gue juga jarang datang kondangan kan. Jadi karena kan gue kalau banyak orang pusing banget gue. Kepala gue Iya, tuh iya. nyut-nyutan, gue sakit gue. Jadi gue dateng salaman. Kata Nisa jangan langsung pulang, makan dikit gitu. Ya udah gue makan dikit akhirnya. Terus? Ya udah gue ke buffet gitu kan. Gitu aja Terlalu- makan dikit kata. terlalu dikit, terlalu Gue dikit. makan Nyicip, dikit, gue itu ngambil mah dikit. nyicip. Tiba-tiba dari belakang. Kenapa? Bang gitu. Terus gue nengok. Siapa? Bang yang nikah? Iya saudara Anissa. Saudara keluarga? Iya.
ini kan juga keluarga gue dari pihak cowok. Keren. Kita saudaraan. Yusril. Mas Yusril. Iya, Yusril. Dan ini plot twistnya. Mas Yusril adalah MC di nikahan. Di resepsi beneran. MC-nya Mas Yusril sama Kang Dika. Serius? Seru nikahan gue. Iya bener. Saksinya Cing Abdel. Oh iya. Saksi internasional. Tau gak yang ceramah? Habib Jafar. Oh iya. IO-nya saudara Anissa? Oh enggak. Jadi itu teman semua Bang. Jadi Bang Radit datang udah nyaman itu. Ini adalah acara ternyaman Bang Radit. Jadi gak mungkin Bang Radit datang pulang. Karena teman semua yang ngisi. Jadi makanya nyaman gitu. Jadi nongkrongnya Itu lebih standar lama. nyamannya gitu ya. Lebih lama. Bener sih. Nih, iya berapa persen Bang Radit bakal nongkrong lama kalau misalkan datang? Oke, definisi nongkrong lama apa? Bang Radit kan nanti sampai makan kah? Iya, sampai makan. Ngobrol. Makan ya, gue makan ya. Ngobrol. Tapi mungkin gue nggak makan berat. Iyalah. Puding gitu Ya. paling. Kayak Kue. Bang Panji aja sampai ending dia yang Bang Awe kemarin. Besok ada Panji nggak? Ada. Nah, gue nggak bisa. Kayak musuhan gitu gue Iya, liat-liat jadi nih. kayak memilih. Iya, memilih nih. Iya. Kalau ada Panji ya pasti seru. Nah, Ya udah. Apa Datang dah? ya. Naik nggak? Lama nih. Naik dong. Naik dong. 70. Oh teman-teman semua. Teman-teman semua Bang. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk datang dan ramaikan nanti AT di Menara Sudirman tanggal 21. Bang, bukan nikahan nih, promonya datang ke sini bukan promo nikahan. Ada orang ngundang orang lewat podcast. Iya, Ayo datang promo. semua. Nikahannya dipromosi. Rame. Tapi ini tayang sebelum. Oh masih nanti. Jadi aman. Jadi aman. Berarti boleh di-spill dong. Apanya? Ruangannya di mana? Iyalah. Ya coba kasih tahu. Beneran ya tapi. Ya di mana nih kan? Lantai 10. Lantai 10 Menara Ya. Sudirman. Bukan Menara Sudirman, Menara Mandiri. Menara Mandiri, lantai di 10, Sudirman. tanggal 21 September jam 11. Jam 11. Tanggal 21 September di Menara Mandiri jam 11. Itu nikah ya. Nikah. Ya 9 November ya tujuannya. Itu aja. 9 November ambisius Oh, iya. di Usmar. 9 November ambisius di Usmar Usmar. Ismailor Jakarta. Tiket tinggal 100 lagi, Ya. bisa dibeli di hiburin .id. .id. Good luck buat Ate nikahan Terima kasih, sama show-nya. Thank you semua. Menempati janji 100%. Merpati tidak pernah ingkar janji. Kecuali kalau lupa jadwal. Kecuali kalau lupa jadwalnya bentrok.